Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Miss Ica, dikenal dengan Miss Ica. Beliau adalah salah satu guru berprestasi yang ada di Kota Bogor. Kita sapa dulu Miss Ica. Miss Ica, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nabila. Bagaimana kabarnya Miss Ica hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Luar biasa. Semangatnya sampai sini juga ya Miss ya. Ya, Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita akan banyak explore tentang bagaimana Miss Ica bisa menjadi seorang guru yang cukup berprestasi baik dalam negeri maupun berpengalaman di luar negeri. Miss Ica, pertanyaan pertama saya mungkin sangat mendasar ya Miss Ica. Bagaimana Miss Ica tertarik di profesi guru ini? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang selalu saya tunggu-tunggu karena banyak juga yang bertanya kenapa memilih profesi guru sebagai profesi yang dijalani kurang lebih hampir 20 tahun ini, Bu Nabila ya. Jadi untuk menjadi seorang guru karena majoring saya S1 adalah pendidikan biologi di UNJ. Kenapa saya memilih pendidikan biologi? Karena yang pertama saya terinspirasi oleh guru-guru yang pernah mengajar saya di jenjang SMP maupun di jenjang SMA. Di jenjang SMP saat itu saya mendapatkan seorang guru IPA yang selalu mengajarkan kontekstual sekali dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Kemudian saat SMA ada seorang guru biologi yang pada saat mengajar menggunakan tutur kata yang menyenangkan, kemudian juga memotivasi, menginspirasi. Di sanalah saya mulai tergerak di kelas 12 Bu Nabila. Saya baru terinspirasi untuk memilih jurusan pendidikan biologi saat itu, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih setia di profesi sebagai seorang guru. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang guru di sini berarti saya terinspirasi dari guru-guru saya sebelumnya. Sehingga setelah saya menjalani kurang lebih 20 tahun ini, tidak hanya di jenjang SMA, saya pernah mengajar di jenjang TK, Bu Nabila, jenjang SMP juga pernah, SMA, dan juga mungkin untuk jenjang-jenjang yang lainnya juga saya sudah pernah mencoba, dan alhamdulillah sekarang saya ada di jenjang sekolah dasar. Dan inilah yang membuat saya semakin jatuh cinta dengan profesi guru, di mana ternyata seorang guru yang luar biasa itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga harapannya bisa menginspirasi generasi muda berikutnya. Sehingga disinilah muncul sebuah kebanggaan untuk menjadi seorang guru adalah profesi yang bisa kita menjadi arsitek jiwa di setiap generasi, yaitu bagaimana kita bisa membuat mereka menggali potensi dalam dirinya, menemukan kompas dalam hidupnya, sehingga profesi ini sudah sangat yakin sekali untuk saya terus berada di dalamnya. Seperti itu, Bu Nabila. Luar biasa ya. Jadi memang guru itu menjadi satu profesi yang menginspirasi seharusnya. Betul, Ya, karena iya. kita berhadapan langsung dengan siswa yang kemudian masih menata masa depan, yang Betul seharusnya sekali. role model utamanya itu adalah guru itu Dari tersebut. guru, iya. Menarik sekali, Miss. Kalau melihat kesibukan guru ya, yang mungkin dalam satu hari harus 8 jam bertatap muka dengan siswa, mungkin di luar sekolah juga ada komunikasi ya dengan siswa. Nah kemudian saat ini yang kita tahu bahwa profil Miss Ica juga sangat luar biasa ya, menjadi salah satu guru berprestasi juga. Bagaimana Miss Ica membagi waktu dan kemudian bagaimana Miss Ica menemukan peluang yang kemudian tidak banyak guru menangkap itu, bahwa guru itu juga harus berprestasi baik di secara nasional maupun di internasional. Ya, baik, terima kasih. Untuk peluang, saya selalu mengatakan, banyak orang awam mengatakan bahwa peluang itu tidak datang 2 kali. Tetapi sebetulnya bisa kita sedikit koreksi, peluang itu datang bertubi-tubi. Tetapi yang menghampiri kita di waktu dan di saat yang tepat itulah yang harus segera kita tangkap sinyal tersebut. Nah, jadi untuk aktivitas guru memang luar biasa sekali, apalagi guru jenjang SMP, SMA yang bidang studi ya, di sini mereka harus mengajar dari pagi sampai sore. Tetapi di sini keletihan secara kewajiban kita mengajar itu memang ada di 8 jam per hari, misalkan seperti itu. Tetapi kita ada beberapa hari atau beberapa waktu di saat kegiatan tersebut mungkin tidak terlalu disibukkan, mungkin pada saat sedang masa ujian anak-anak, atau pada saat kita ada di waktu luang, waktu istirahat kita, atau ada satu hari kalau di guru bidang studi itu ada hari MGMP.
di mana kita memang dikosongkan di dalam 1 minggu tersebut untuk kita bisa mengupgrade kompetensi dan skill kita. Nah, jadi peluang-peluang itu memang banyak sekali apabila kita mengatakan bahwa peluang itu datangnya tidak 2 kali, tapi sebetulnya banyak sekali. Pada saat kita mencoba untuk membuat jejaring atau networking, ternyata informasi itu akan sangat masif dan banyak sekali. Tinggal bagaimana kita memilih menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Adapun sepengalaman saya pada saat mengikuti apresiasi GTK tahun 2025, sebetulnya itu adalah sebuah wadah saya ingin mencoba untuk memberikan curhat sebetulnya. Ini loh kondisi di sekolah saya seperti ini. Ternyata saya coba untuk menemukan solusinya dengan saya mengangkat sebuah tema yaitu GEDSI, yaitu Gender Equality, Disability, dan Sosial Inklusi. Karena di sekolah saya ada case seperti itu dan ternyata dengan adanya kesempatan wadah GTK Apresiasi 2025 tadi, kita bisa menyampaikan di forum yang lebih luas. Dan itu pun saya gunakan waktu mungkin di luar jam mengajar untuk menyelesaikan papernya, bagaimana untuk kita mendaftarkan, mengikuti tes dan sebagainya. Itu memang dibutuhkan effort yang lebih. Mungkin kalau teman-teman saatnya beristirahat setelah kegiatan mengajar, mungkin menggunakan untuk waktu tidur, untuk berbincang-bincang, mungkin kita ada sedikit effort yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi dan menangkap peluang-peluang yang ada. Sehingga semua guru memiliki waktu yang sama, memiliki kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kita untuk memiliki niatan di sini. Sebetulnya niatnya tidak untuk menjadi juara atau untuk mendapatkan validasi dari orang lain, tetapi bagaimana kita niatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah kita lakukan, atau hanya sekedar sharing, mungkin seperti yang IGI miliki, jargonnya adalah sharing and growing together. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan saat ini bisa kita share kepada orang lain sehingga ada kebermanfaatan yang lebih luas. Nah, jadi niatnya di awal itu adalah seperti itu, dengan cara kita mungkin ada menyisakan waktu lebih daripada teman-teman yang lain, seharusnya digunakan untuk hal lain, saya gunakan untuk mengikuti webinar, pelatihan, kemudian juga mencari peluang, sehingga itu akan dengan mudahnya membuat jejaring atau networking kita menjadi lebih banyak. Dan ternyata dengan semakin banyak networking tadi, ternyata kesempatan itu akan lebih banyak menghampiri. Sehingga itu yang mungkin sedikit bisa dibagi tipsnya, Bu Nabela, bagaimana membagi waktu di tengah kesibukan pada saat kita harus berjibaku dengan tugas utama. Berarti luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa memulai dengan bergabung ke komunitas yang tentunya mendukung ya Miss ya. Betul sekali. Komunitas yang mendukung yang kemudian mendatangkan peluang-peluang besar Betul ya sekali. untuk kita mengembangkan kompetensi. Nah, Miss terakhir ya, berbicara kompetensi. Menurut Miss Ica, untuk saat ini kompetensi guru itu harus sejauh mana? Apakah kemampuan mengajar saja cukup, begitu ya? Atau perlu ada kemampuan lebih di luar bidang mengajar itu sendiri agar relate dengan perkembangan pendidikan saat ini? Ya, baik, terima kasih Bu Nabela. Saya pun masih terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learners, bagaimana untuk kita bisa terus menjadi guru yang memiliki potensi. Kalau Pak Sutopo, Pak Dekan kita mengatakan harus menjadi beyond teacher, jadi tidak menjadi guru yang hanya sekedar rata-rata, tetapi bagaimana kita meningkatkan kompetensi atau kualitas diri kita, terus mengupgrade skill kita. Yang pertama, mungkin secara pedagogis, secara keilmuan untuk mata pelajaran atau bidang studi kita, misalkan di IPS, di IPA, atau di bidang studi lainnya, itu sudah diajarkan di bangku perkuliahan. Tetapi pada saat kita terjun di dunia profesi sebagai seorang guru, tentu saja ada sesuatu yang harus ditingkatkan lagi, seperti ada soft skill, bagaimana kemampuan kita, ada social skill, bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara orang tua, sesama rekan kerja, dengan komunitas guru, dan juga mungkin dengan profesi lain, sehingga di sini akan membuka peluang-peluang tadi. Yang kedua, bagaimana di sini meningkatkan kemampuan berbahasa. Nah, karena tidak dipungkiri kita sudah harus berwawasan global, karena dalam dimensi profil lulusan itu kan ada berwawasan global, dan juga tetap di sini kita juga ada skill untuk menjaga kompetensi dan karakter dalam diri kita, sehingga karakter-karakter baik itu juga bisa tidak hanya untuk diri kita, menjadi branding kita menjadi seorang guru yang mungkin beyond teacher tadi, tetapi juga bisa memberikan role model kepada murid kita. Selain kemampuan berbahasa, kemungkinan juga ada satu lagi yang tidak kalah penting adalah public speaking. Nah, mungkin Jack Ma pernah mengatakan bahwa saat seorang memiliki kemampuan public speaking yang sudah cukup baik,
75% kesuksesan sudah ada di genggaman tangannya. Sehingga mungkin itulah yang saya terus belajar bagaimana untuk menjadi seorang guru yang memiliki skill atau kemampuan-kemampuan yang mendukung profesi kita dan juga untuk bisa meningkatkan marwah profesi sebagai seorang guru, bahwa tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga bagaimana mendidik dan menginspirasi generasi berikutnya. Mungkin seperti itu, Bu Nabela. Luar biasa. Jadi kompetensi yang tidak hanya sekedar mengajar ya, tetapi lebih dari itu harus dipersiapkan juga untuk menjadi guru generasi sekarang. Baik teman-teman, terima kasih untuk satu statement terakhir dari Miss Ica, pesan untuk teman-teman Gen Z, kenapa harus jadi guru, Miss? Oke, baik, terima kasih. Saya akan mengutip sebuah quotes mengatakan bahwa every moment has its person and every person has its moment. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tidak ada sebuah kebetulan saat generasi muda ini ada di profesi seorang guru. Nikmati, cintai profesi tersebut, karena kita akan menjadi seorang di dalam momen tersebut. Every moment has its person. Setiap momen ada orangnya, dan kita adalah orang-orang di momen tersebut. Dan setiap orang ada masanya. Sehingga saat kita diberikan amanah untuk ada di momen tersebut, jadilah pribadi yang bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui profesi guru. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Miss Ica atas pesan-pesannya untuk teman-teman Gen Z, dan terima kasih teman-teman. Semoga menginspirasi apa yang kita bicarakan dengan Miss Ica pada pagi hari ini. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.